Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam otak kanan, salam bahagia selalu sahabat. Gimana sahabat, sehat semua ya di rumah ya? Saya berharap sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan berkumpul bersama keluarga yang pasti ya. Karena mereka adalah orang yang pertama akan sedih berduka ketika kita gagal, dan mereka orang yang pertama akan senang begitu kita berhasil. Oke sahabat bonsai, dengan penuh semangat kita menggapai kesuksesan kita ya. Kali ini saya mengajak sahabat budidaya santigi ya. Ini santigi hasil cangkok dan hasil semai biji ya, dari teman saya, dari sahabat saya. Dan ini hasil cangkok campur, saya campur ya. Ini saya pindah tempat yang lebih panas, tempat bonsai. Oke, kita langsung aja ya. Ini akan saya kumpulkan di sini, dan ini akan saya semprot hama. Ya, santigi ini punya hama, kalau musim hujan tuh paling banyak hamanya, banyak kumannya. Nah, kumannya itu akan kita semprot dengan obat yang namanya akron ya. Gak usah dibalik dah, akron namanya akron. Oke sahabat bonsai, nanti kita kumpulkan di sini, setelah itu kita semprot. Ini santigi semua ya. Ini ada 4 jenis punya saya. Santigi mawar daun kecil, mawar super, mawar daun besar, kemudian karang, santigi karang, dan santigi pasir. Ini saya dapat dari santigi Sulawesi dan santigi dari Jawa ya. Oke sahabat bonsai, yuk kita lihat yuk. Nah ini saya akan kumpulkan ya sahabat ya. Ya kalau tidak di tempat panas musim hujan ini banyak benar penyakitnya. Dia harus lebih banyak menerima panas. Dia mudah terserang penyakit kalau musim hujan sahabat. Nah ini sahabat bonsai, ini penyakitnya ini. Ini daunnya mengering begini nih. Kumannya tidak kelihatan penyakitnya. Ini kalau kita bilang di teman-teman santigi bilang kutu merah. Ini nempel ke daun yang lain, dia akan berpengaruh. Daun yang lain akan kering, lengket, kemudian dia tidak langsung mati batang, enggak. Kalau dia menghabiskan daun ke atas, nanti di sini akan tumbuh tunas dan lain sebagainya ya. Akan tumbuh tunas baru gitu. Cuman nanti dia akan turun lagi makan tunas itu. Lambat memang matinya, cuman ngelihatnya juga nggak enak. Nah ini harus disemprot. Kalau saya pakai akron sama obatnya akron. Oke sahabat, kita lanjut ya. Ini santigi udah semua di sini, nanti tinggal kita semprot ya. Ini hamanya seperti ini nih ya. Hamanya ini namanya kutu merah ya. Kutu merah ini kalau nggak dia disemprot, habis ini semua tertular. Apalagi kalau dia sudah nempel antara daun dengan daun yang lain ya, udah habis semuanya. Ini contohnya ya, saya kasih contoh sahabat. Nih, habis daunnya gitu ya. Tapi ini batangnya masih hijau. Batang ini masih hijau. Cuma ini kemungkinan untuk hidupnya lebih kecil. Kenapa? Karena santigi ini tidak bisa dia tanpa daun. Berbeda dengan pohon yang lain ya. Ini di atas kering, di tengah masih hijau, tapi tidak ada kemungkinan sama sekali hidup. Yuk kita ambil contoh ya. Ini di atas kering. Tuh. Ini di bawah masih hijau. Tapi dia tidak ada kemungkinan untuk hidup. Jadi kalau ada kutu merah kayak begini ya sahabat bonsai ya, itu segera disemprot. Kita kumpulkan jadi satu, kita semprot. Dan memang kita pastikan minimal ya sekali semprot, kemudian seminggu nanti kita lihat lagi. Kalau dia masih kering ya kita semprot lagi, terus begitu. Oke sahabat bonsai ya, nanti kita tinggal nyemprot.
ya coba segar biar. Oke sahabat bonsai, ini kita lanjut ya. Ini memang program hari ini memang kontennya konten Santigi. Oke, tadi udah dijelasin di awal kalau musim hujan ini Santigi ini rawan ya, rawan penyakit kutu merah ya. Kutu merah, dia lengket. Oke, sebelum kita lanjut kita kenalan dulu. Ini ada sahabat-sahabat kita dari Jembat Batu ya. Oke Mas Tony, kenali Mas Tony. Oke Mas Tony, kenali ya. Mas Tony dari Rajangan Jembat Batu. Masih namanya Mas Sardi dari Jembat Batu, Mas Tony dari Jembat Batu. Mereka datang ke sini sahabat, pertama mau persiapan jemur bonsai bareng di Batanghari kita ya, di Batanghari bro. Tiga ini dalam rangka persiapan teman-teman ini bagaimana. Oke kita lanjut ya. Ini Santigi. Nah ini harus disemprot ya sahabat bonsai. Kita kembali pada ini ya, apa tema kita, harus disemprot ya. Kutu merah ini buat lengket nih sahabat bonsai ya. Ini lengket ini. Nah dia lengket, begitu dia nempel begini, dia nempel ke tempat daun yang lain, dia menyeberang gitu. Dia nyeberang kemudian lengket di situ, nyebar akhirnya nyebar. Dia pelan sekali. Pohon nggak mati, pohon tuh nggak, posisi nggak mati, batang masih sehat, semuanya sehat. Gitu. Kalau dia bisa bertahan pohon ini, dia akan timbul tunas baru. Nanti daun ini habis sama dia kering, kemudian timbul tunas baru. Nah kalau dia mau bertahan, kalau dia nggak bertahan, dia akan mati. Contohnya ya, saya ambilkan yang muncul tunas baru ya teman-teman ya. Ini seperti ini nih sahabat bonsai. Ini tunas baru, sebelumnya daunnya sudah habis semua. Tunas baru ini penyakitnya sudah nggak ada. Dia tinggal normalnya saja, tinggal apa, normalisasi lah saya bilang ya. Nah ini makanya ini butuh dijemur lagi, butuh media yang cepat merangsang apa, pertumbuhan akar kembali. Tidak-tidaknya kayak kita pakai air rendaman dari bawang merah ya, bawang merah ya Mas Don ya, cepat dia akar kemudian nanti tumbuh. Tapi dengan kita jemur, suasana hujan kayak gini, banyak matahari, dia cepat membantu. Obat menghilangkan kutu merah itu apa? Nah ya, obatnya ini ada pertanyaan dari Mas Tony, bagus sekali ya. Saya pakai Akron ya, ada botol kecil Akron namanya. Itu baunya luar biasa itu. Dua tutup botol untuk satu drigen Mas Tony. Itu semprotkan aja. Tidak sama sekali tidak berpengaruh sama batang. Itu untuk pohon apa aja cocok. Akron. Mungkin kawan-kawan ada yang pakai decis ya. Cuman decis di sini saya bilang gak jarang ya. Decis di toko-toko obat. Jarang. Cuman kalau Akron, saya cocok pakai Akron. Langsung hilang. Dia berhenti tidak lanjut, ini keringnya tidak lanjut. Karena di atas sudah ada obat dan kutu itu udah cenderung mati. Tidak lanjut dia, ini nanti rontok sendiri. Seminggu dia rontok kalau kita semprot Akron. Ada lagi yang baru muncul tunas. Ini nih, ya, yang baru muncul tunas dia. Itu baru muncul tunas ya Mas ya, ya betul ini. Ini pas bener ini untuk contohnya. Ah ini ditunjukkan sama Mas Ardi, ini baru muncul tunas. Ini habis semua di atas sampai atas habis. Habis ya. Namun muncul tunas baru. Dia bertahan hebat ini. Makanya kita jemur. Makanya posisinya saya jemur. Luar biasa kalau kutu merah di musim hujan. Maka Santigi ini paling asik itu di musim panas memang. Paling kita nggak ada tantangannya. Tantangannya cuma air. Kita rajin nyiram saja. Oke sahabat bonsai, ini aja ya ciri-ciri kutu merah dan apa kita cara pengobatannya ya, perawatannya kayak. Dan harus total ya, matahari ya di musim panas kayak begini nih terus dijemur. Oke ini aja sharing dari saya. Yuk kita semangat budidaya ya, semangat budidaya kita Mas Tony ya, Mas Ardi ya, semangat budidaya kita bro. Santigi ini pohon yang dilindungi ya. Sekarang kita cangkok bisa mudah, kita berbagi, kita sangat mudah sekali sekarang Santigi kita budidaya.
di alam liarnya sudah punah, udah hampir tidak ada ya. Di samping pembangunan hotel di tepi pantai, perusahaan dan lain sebagainya lah. Maka perlu sekali. Saya sebut bonsai ini bonsai perwira. Kenapa? Kecilnya saja jaga pantai, besarnya jaga samudra. Oke, ini dari saya Iwan, Mas Tony dan Mas Ardi. Kita pamit undur diri, bro. Ya. Salam bonsai, salam otak kanan, salam bahagia selalu sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.